yang ingat apa materinya? Ya, pidato persuasif. Ada yang tahu pidato persuasif itu apa? Pidato yang dapat melatih penonton dalam menjalankan yang tersebut. Baik, terima kasih. Baik, hari ini kita akan belajar pelajaran bahasa Indonesia dengan judul pelajari teks narasi. Ada yang tahu itu teks narasi seperti apa? Nggak ada. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita membuka pelajaran kita dengan bersama-sama membaca doa belajar. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, setelah kita baca doa, kita akan memulai pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenal teks narasi. Ada yang tahu teks narasi seperti apa? Baik, nanti kita akan belajar sama-sama mengenai teks narasi itu. Nah, di sini mari mengenal teks narasi pelajaran bahasa Indonesia kelas 9D. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu memahami pengertian teks narasi, mengenal unsur-unsur teks narasi, menentukan urutan peristiwa dalam teks narasi, menarik kesimpulan dari teks narasi. Itu tujuan kita. Tujuannya itu kita mampu memahami pengertian dari teks narasi tersebut. Yang kedua yaitu mengenal unsur-unsurnya, mengenal apa saja yang ada di dalam teks narasi. Yang ketiga yaitu menentukan urutan peristiwa dalam teks narasi. Jadi nanti kita sebelum membuat teks narasi, kita akan terlebih dahulu kita harus tahu apa urutannya saja sebelum kita membuat teks narasi. Dan yang terakhir itu menarik kesimpulan dari teks narasi. Setelah kita menyusun, nah kita akan mengambil kesimpulan dari teks narasi yang akan kita pelajari nantinya. Oke, selanjutnya itu ada apa itu teks narasi? Teks narasi adalah teks yang menceritakan suatu peristiwa secara utuh. Teks narasi bertujuan untuk menghibur atau memberikan informasi. Jadi bisa dipahami nih, teks narasi adalah teks yang menceritakan suatu peristiwa secara utuh, dan teks narasi bertujuan untuk menghibur atau memberikan informasi. Nah, selanjutnya, tadi sebelum kita lihat tujuan pembelajarannya. Sekarang setelah kita mengetahui apa teks narasi itu, kita akan belajar atau mengetahui unsur-unsur intrinsik dari teks narasi tersebut. Itu ada 5 bagian. Yang pertama itu ada tokoh, ada watak, ada latar, ada alur dan tema. Tokoh itu yaitu ada orang atau hewan yang terlibat dalam cerita, itu disebut dengan tokoh. Watak itu sifat atau karakter tokoh. Yang ketiga latar. Latar itu tempat dan waktu terjadinya peristiwa. Yang keempat itu ada alur, rangkaian peristiwa dalam cerita, dan yang terakhir ada tema cerita. Jadi bisa dipahami. Ini unsur-unsur intrinsik dari membuat narasi. Bisa? Iya. Baik. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Contoh teks narasi. Di sini ada si jagoan cilik dan pohon ajaib. Ada yang mau baca? Silakan dibaca. Uus, baca contoh teks narasinya. Si jagoan cilik dan pohon ajaib. Di sebuah desa kecil hiduplah seorang anak bernama Bima. Suatu hari Bima menemukan sebuah pohon yang aneh di hutan. Pohon itu tidak berbicara. Pohon tersebut meminta bantuan Bima untuk menyelamatkannya dari kekeringan yang melanda hutan. Selanjutnya, nanti sambungannya. Bima dengan keberaniannya mencari cara
Siapa tokoh utamanya? Bima. Nah, apa kesimpulan dari teks narasi ini? Menjadi gambaran aliran. Nah, yang pertama tadi apa kesimpulannya? Saling tolong menolong. Yang kedua apa? Keberaniannya Bima. Keberanian terus cinta alam. Apa lagi ya? Baik, itu kesimpulan dari teks narasi dengan judul Si Jagoan Cilik dan Pohon Ajaib. Sampai di sini bisa dimengerti? Contoh ini kan contoh teks narasi seperti ini. Ada tokohnya, pastinya ada tokoh yang akan menjadi pemeran utama dalam cerita. Terus setelah tokoh ada apanya lagi? Ada wataknya, ada apanya? Ada latar. Terus ada alur. Terus yang terakhir ada apa? Ada tema. Itu contoh teks narasi. Jadi kalau kita membuat teks narasi, kita harus mengetahui apa saja urutan-urutan sebelum kita membuat teks narasi tersebut. Yang tadi di contoh ini Si Jagoan Cilik dan Pohon Ajaib, ada nama tokohnya, ada watak tokohnya, ada latar ceritanya, ada alurnya, dan yang terakhir ada kesimpulannya. Baik, ayo bisa dipahami ini. Ini contoh teks narasi. Jadi ketika nanti ibu guru kasih tugas untuk membuat teks narasi, jadi sudah bisa dipahami. Baik. Sekarang sebelum kita membuat teks narasi, di sini ada latihan 1, menggali informasi dari teks narasi. Siapa tokoh utama dalam cerita tersebut? Bima. Yang kedua, di mana cerita itu terjadi? Hutan. Apa yang ditemukan Bima di hutan? Pohon ajaib. Bagaimana cara Bima dan teman-temannya menyelamatkan pohon tersebut? Dengan mengalirkan air untuk pohon. Dan yang terakhir, apa pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita ini? Kecerdasan, keberanian seorang Bima, terus apa? Kecintaan alam. Di sini cara menarik kesimpulan dari teks narasi. Jadi kita lihat di depan, cara menarik kesimpulan dari teks narasi yaitu baca atau dengarkan teks dengan cermat. Bacalah atau dengarkan teks narasi secara menyeluruh, pahami jalan cerita, tokoh dan peristiwa yang terjadi. Yang kedua, identifikasi unsur-unsur implisit dalam cerita. Tokoh, latar, alur dan amat. Tulis kesimpulan setelah memahami alur dan pesan cerita. Tulislah kesimpulan yang menggambarkan intisari dari cerita tersebut. Nah, ini cara-caranya untuk kita mengambil kesimpulan dari teks narasi. Jadi setelah ini bisa ibu guru kasih tugas untuk membuat teks narasi. Nah, ibu guru kasih tugas untuk membuat teks narasi. Tidak apa-apa, tidak terlalu panjang. Yang penting di dalamnya ada semua, ada urutan-urutannya, ada tokoh, ada latar, ada wataknya, ada alur ceritanya, dan yang terakhir ada kesimpulan dalam ceritanya. Bisa? Baik, sekarang kita menulis teks narasi. Ibu akan membagikan per kelompoknya. Jadi per kelompoknya nanti ada 3 orang, ada 4 orang. Jadi bisa dipahami? Ya. Kita membuat baik nanti di Uus, Iza sama Desi itu satu kelompok. Nanti berpindah ke sini Ki geser. Nah terus
Ya, buat teks narasi. Terserah mau judulnya seperti apa, bisa hewan, bisa kan tadi dalam tokohnya bisa hewan ataupun orang. Baik, setelah kita menulis teks narasi, Ibu akan membacakan. Bagi yang hadir, jawab hadir ya. Ayu Sasi, Aziza Suarez, Desi Puspita, Lilis Nur Ramadhani, Nur Aziza, Nur Hasan Aryaun, Nur Rahma, Nur Suci Ramadhani, Sofi Laila, Nur Faiza, Ulfia Wulandari, Uswatun Hasana, Zaskia Ilyas, Niken Ayu Lestari, Aisyah Salsabila. Baik, bikin teks narasi, bikin teksnya. Sudah jadi? Ada yang sudah jadi? Oke, sudah? Sudah, Bu. Baik, pembelajaran kita hari ini sampai di membuat teks narasi. Jadi nanti di pertemuan selanjutnya kita akan mempresentasikan semua kegiatan tadi yang menulis apa? Presentasi. Nanti per kelompok ya. Ya, Bu. Nanti per kelompok membuat, kan tadi sudah membuat teks narasi, jadi nanti Ibu bagi menjadi per kelompok agar nanti ketika mempresentasikan di depan ada kelompok-kelompoknya. Bisa dipahami? Ya, Bu. Baik. Baik, setelah kita tadi membuat teks narasi, ada yang tahu apa manfaatnya teks narasi? Untuk menghibur seseorang, memberikan informasi kepada masyarakat atau pendengar. Baik, semuanya sudah paham betul ternyata ya dalam pelajaran teks narasi ini. Jadi teks narasi itu bukan hanya sekedar cerita-cerita yang menghibur, tapi dapat menyeratkan sebuah pesan, informasi yang dapat kita ambil di kehidupan hari-hari kita. Jadi pelajaran kita hari ini bisa dipahami? Ya, Bu. Bu. Ada yang belum paham? Tidak ada, Bu. Alhamdulillah, berarti semuanya sudah paham mengenai teks narasi ini. Ya, Bu. Jadi untuk selanjutnya kita akan mengembangkan terus teks narasi ini, bukan cuma sekedar cerita yang menghibur saja, tapi akan kita kembangkan lebih baik lagi. Baik, semuanya sudah dipahami? Ya, Bu. Baik. Sekarang kita akan akhiri pelajaran kita sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan selanjutnya akan kita pelajari di pekan kemudian. Mari kita tutup pelajaran kita